Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hal yang sepatutnya membuat kita takut terhadap syirik, terutama syirik besar. Di antaranya adalah bahwa orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar dan juga mati dalam keadaan kafir, di akhirat yang dia dapatkan hanya neraka. Mereka pun dibinasakan di sana tapi tidak sampai mati. Lalu azab mereka juga tidak diringankan. Mereka pun berteriak meminta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal saleh. Namun ternyata permintaan mereka tidak dikabulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengintimidasi mereka lebih keras lagi dengan mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian selain siksaan. Kemudian yang berikutnya yang harus membuat kita takut terhadap syirik juga adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah bapaknya para nabi, bapaknya tauhid, yang berani menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri, seorang diri. Meski demikian, yang menunjukkan kokohnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tetap khawatir dengan kesyirikan, sehingga beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian juga yang harus membuat kita takut dari kesyirikan adalah Nabi SAW mengajarkan kita doa berlindung dari kekufuran, yang salah satu bentuknya adalah syirik besar. Lalu hal lain yang juga membuat kita takut terhadap kesyirikan, bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini akan kembali melakukan kesyirikan. Maka kita harus takut terhadap kabar ini agar tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian juga hal lain yang kita sebutkan kemarin yang harus membuat kita takut terhadap kesyirikan adalah bahwa di antara bentuk kesyirikan ada yang senyap, yang tidak terasa, ya, sehingga kita harus takut terhadap kesyirikan karena jangan-jangan kita bisa terjerumus ke dalamnya. Nabi menggambarkan lebih ringan atau lebih tersembunyi, ya, lebih samar daripada semut yang merayap. Dan pada malam hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang membuat kita takut dari kesyirikan. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, kadzalika mimma yastawjibul khaufa minasyirik. Di antara perkara yang membuat kita takut dari kesyirikan, wa ta'ammal hadzal hadis al-ajib, perhatikan hadis yang menakjubkan ini, yaitu sebuah kisah di mana ketika itu Nabi SAW menemui para sahabatnya yang sedang berkumpul. Mereka sedang yatadzakaruna al-fitnah al-mukhifata al-mahula al-'azimah. Para sahabat ketika itu sedang kumpul-kumpul saling mengingat
atau mengingat-ingat tentang ujian yang menakutkan, ujian besar yang menakutkan, yaitu apa? Fitnatud Dajjal, yaitu fitnah Dajjal. Allati hiya asyaddul fitani wa akhtaruha wa a'zamuha. Yang merupakan fitnah Dajjal ini adalah fitnah atau ujian yang paling besar, yang paling keras, ya, yang banyak membuat orang terpedaya. Mengapa? Karena dalam beberapa hadis Nabi mengabarkan bahwa Dajjal nanti ketika keluar dia diberikan istidraj, berupa kemampuan bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga banyak orang yang tertipu, ya, menyangka dia adalah Tuhan, ya. Makanya disebut dengan fitnah yang paling besar. Namun ternyata tatkala itu Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa ada fitnah, ada ujian yang lebih besar daripada ujian Dajjal. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku takuti menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjelaskan, asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi SAW, fitnah atau ujian yang lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal adalah yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seperti apa? Nabi SAW mendeskripsikan, yaitu ketika seorang laki-laki berdiri melaksanakan sholat, lalu ia perbagus sholatnya karena apa? Karena ingin dilihat oleh seseorang. Nah, ini ternyata syirik khafi ini, syirik tersembunyi, ingin dipuji atau yang biasa kita sebut dengan riya, ini syirik yang lebih ditakuti oleh Nabi SAW daripada Dajjal. Kata Syekh Abdul Razak, hadza alladhi khafahu an-nabiy alaihi salatu wassalam ala ummatihi. Hal yang ditakuti Nabi SAW, hal yang ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi pada umatnya adalah tazinu salati min ajli nadhari rajulin ilaihi, yaitu membaguskan salat, memperindah salat demi dilihat oleh orang lain, ya, atau karena ia merasa dia sedang dilihat oleh orang lain. Au tazinul haji awil ibadati umuman min ajli nadhari rajulin ilaihi, atau memperindah haji atau ibadah lainnya secara umum demi apa? Demi dilihat oleh orang lain. Subhanallah. Ternyata ujian yang lebih besar daripada fitnah Dajjal ternyata banyak menimpa di antara kita. Gitu ya. Makanya Nabi SAW sangat takut. Bahkan lebih takut fitnah ini menimpa umatnya daripada fitnah Dajjal. Gitu ya. Wa hadzal amru sarat khuturatuhu fi zamanina hadza ashadda min az-zaman al-awwal. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan fenomena di zaman ini yang lebih dahsyat daripada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, li'annahu asbaha katsirun minan nasi yahmilu fi jaybihi jihazal jawwal wa fi alatut taswir. Karena pada hari ini kebanyakan orang membawa di sakunya gadget atau alat fotografi lainnya, HP, tablet ataupun kamera digital dan sebagainya. Sehingga apa? Fa asbaha katsirun minan nasi fi ibadatihi fil haramain aw fil masyair wa ghairiha.
Sehingga kebanyakan manusia ketika beribadah di tanah suci, di Mekah dan Madinah, atau di tempat-tempat suci lainnya, tempat masyair lainnya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah kalau sedang haji, ya. Ternyata apa fenomena yang kita bisa lihat? Akbaru ma yahtammu bihi iltiqatus suwari li nafsihi tsabitati wal mutaharrikah. Bahwa kebanyakan obsesi jamaah haji atau umroh ketika berada di tempat-tempat itu yaitu apa? Mencari momen-momen foto, baik foto maupun video, mencari spot-spot instagramable. Demi apa? Demi dilihat oleh orang lain. Kalau dulu mungkin orang kalau ingin ria dia harus cerita dulu, saya dulu haji begini-begini, saya khusyuk banget. Sekarang nggak perlu ngomong, nih lihat saya sedang haji, nih saya sedang tawaf ke-7, saya sedang sa'i antara Safa dan Marwah, ini saya lagi berdoa di Arafah. Nah, potensi syirik khafinya lebih besar daripada di zaman dulu, gitu ya. Allati yahdifu min waraiha an yuriyal akharina amalahu. Yang ternyata tujuan dibalik itu adalah memperlihatkan kepada orang lain amalannya. Hatta syahadna wa syahada ghairuna kathiran min haula. Sampai kita dan kebanyakan dari kita atau selain dari kita menyaksikan satu fenomena yang subhanallah menakjubkan. Bukan menakjubkan, mengherankan. Ketika apa? Ketika sebagian orang yakifu inda ba'dil amakinil fadilah. Ketika mereka berada di tempat-tempat yang mulia. Amakinud du'a wal ibadah. Merupakan tempat untuk berdoa dan ibadah. Bahkan doa di tempat itu mustajab. Ternyata apa yang ia lakukan? Subhanallah. Thumma yarfa'u yadayhi ala hay'atid da'i wa yuslihu min hay'atihi thumma tultaqatu lahu surah wa tantahil muhimmatu inda hadzal had. Yaitu apa? Ia berada di tempat-tempat suci, katakanlah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, atau ketika haji di tanah Arafah, di Mina dan tempat-tempat masyair lainnya. Apa yang ia lakukan? Ia mengangkat tangan, kemudian ia perbagus posisinya supaya good looking atau eye catching, sehingga kalau difoto apa? Bagus kelihatannya. Kemudian difoto dan ternyata cuman sampai di sana. Hadhihi hammuhu an tultaqata lahu surah indal Ka'bah. Ternyata obsesinya jauh-jauh dari Indonesia ke tanah suci hanya demi untuk Instagram, hanya demi share foto, gitu ya. Wa indal jamarat, ketika di tempat-tempat melempar jumrah. Wa fil mas'a wa fi Arafah, di tempat-tempat sa'i di Arafah. Ternyata sebagian besar dari kaum muslimin obsesinya hanya itu, jauh-jauh ya dari negerinya, atau sudah sekian lama mengumpulkan uang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ternyata sebagian besar obsesinya hanya untuk itu, gitu ya. Thumma hadhihi suwar yaj'aluha bisuwarin mukabbaratin fi majlisihi aw fi album as-suwar wa man laqiyahu aw zaru atla'ahu 'alaiha. Dan tidak hanya sampai di sana. Foto ini ia perbesar atau ia cetak, lalu ia simpan di album. Kemudian ketika ada orang yang berkunjung kepadanya, ia perlihatkan, nih saya dulu pernah di sini, saya pernah umroh, saya pernah berdoa di sini, gitu ya. Nah, ini satu fenomena yang sangat memprihatinkan, ya. Apa yang ditakuti atau ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara syirik, yaitu syirik khafi, ini banyak menimpa umat Islam, gitu ya. Nah, maka kata Abdul Razak,
fal amru in fataha fi zamanina hadza. Hal ini semakin terbuka di zaman sekarang. Bisyaklin khatirin jiddan, sangat berbahaya. Lama wujidat hadhil ajhizah, ketika ada alat-alat elektronik ini, maksudnya gadget. Wa kana fi zamanil awwal alladhi yura'i yahtaju ila an yasifa amalahu wasfan bilisanihi. Dulu kalau orang mau riya, dia harus bercerita, gitu ya, harus bercerita. Kalau nggak cerita, orang nggak akan tahu, ya. Jadi dulu kata Syekh Abdul Razak, orang kalau mau riya, dia duduk di tengah-tengah manusia, ngobrol gitu ya. Kemudian mengatakan, ana dhahabtu ila Makkah, aku pergi ke Mekah. Wa kuntu fi Arafat abki, aku ketika di Arafah nangis. Wa kuntu khashi'an, aku khusyuk banget. Wa kuntu akifu indal jamarat wa arfa'u yadayya wa ad'u, aku pun ketika di jamarat, tempat melempar, aku mengangkat tangan berdoa. Nah dulu orang riya harus seperti itu, harus cerita, gitu ya, seperti itu. Ammal an, adapun sekarang, mura'atun samitatun biduni an yatakallam, riyanya silent, nggak perlu cerita, ya. Yu'tihi suara tsabitah wal mutaharrikah, cukup ia apa? Memperlihatkan gambar atau video. Wa yaqul, dan cukup dia mengatakan unzur, nih lihat, ya. Ma yahtaju an yatakallam wa yashrah, ia enggak perlu untuk bicara dan menjelaskan. Itu ya, seperti itu. Nah, ini sangat memprihatinkan, ya. Ternyata riya di zaman ini lebih mudah, ya, lebih mudah dilakukan, ya, karena tadi sarana-sarana modern. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, menceritakan, hatta inna ahadal afadil, sampai-sampai seorang temanku bercerita, akhbarani annahu ra'a syakhsan kana ma'a zamilihi fil masjid, ia pernah melihat seseorang bersama temannya di masjid. Fa'atahu zamilahu alat taswir, kemudian temannya ini atau yang di masjid ini memberikan kamera kepada temannya. Wa jalasa ala hayatil musalli fit tasyahud, lalu ia duduk seperti orang yang sedang tasyahud dalam salat, ya. Wal taqata lahu surah, kemudian apa? Dia nyuruh temannya ini untuk difotoin lagi salat, bukan salat, pura-pura salat, gitu ya. Thumma qama wa masya, kemudian apa yang dilakukan? Habis drama seperti itu, pura-pura salat, ia berdiri dan pergi, gitu ya. Fahadhihi surah mada urida biha, gambar seperti ini atau foto seperti ini untuk apa? Thumma yaqulu li ashabihi, kemudian ia berkata kepada temannya, hadhihi surati wa ana usalli fil masjid, ini adalah gambarku ketika aku sholat di Masjid Nabawi. Padahal apa? Wa kadzaba ma kana yusalli, padahal dia bohong, dia enggak sholat, dia pura-pura sholat, duduk seperti orang tasyahud hanya untuk difoto. Jalasa litultaqata lahu surah, dia duduk hanya untuk difoto. Wa mithluhu al-awwal alladhi rafa'a yadayhi ala hay'ati da'i thumma yaqul hadhihi surati wa ana adu, dan persis seperti kasus yang pertama, ia mengangkat tangan seperti orang berdoa, kemudian dia mengatakan, ini loh gambarku ketika aku berdoa di hadapan Ka'bah. Bahkan kebanyakan ini kurang cerdas juga, Ka'bahnya malah dia punggungin, ya. Dia doanya kemana? Di depan kiblat, malah dia membelakangi kiblat, gitu ya, seperti itu. Wa kadzaba, dia pun dusta, gitu ya. Maka yad'u Allah, dia tidak berdoa kepada Allah. Wa hadhihi karisatun wa musibatun 'azimatun jiddan, ini merupakan musibah yang sangat besar. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengajak kita merenung. Fa ba'da hadzal juhdi fis safar wan nafaqah wal ghurbah wat ta'ab ya'ti bi hadhihi al umur allati tuhbitu 'amalahu, setelah perjuangan,
safar yang jauh, kemudian biaya yang tidak sedikit, lalu pergi jauh, kemudian lelah yang sangat, ternyata dia datang ke tanah suci hanya untuk melakukan amalan yang justru menggugurkan pahalanya. Subhanallah. Nah, makanya ini hal seperti ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimin, bahwa syirik itu bisa menyerang siapa saja tanpa sadar. Makanya lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu terlihat, nampak. Kalau orang yang beriman bisa membedakan fitnah Dajjal ini. Sedangkan syirik khafi seperti riya, sum'ah ini banyak yang tidak terasa. Ya. Bahkan bukan hanya menimpa orang-orang jahil, bahkan orang-orang yang alim, para ustadz, para ulama, ini tidak lepas dari syahwah khafiyah seperti ini. Syahwat yang tersembunyi. Itu ya, ada udang di balik bakwan. Gitu ya. Seperti itu. Ada udang di balik batu. Seperti itu ya. Nah, jadi ini renungan buat kita. Ya, hendaknya kita yang katakanlah belum bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, hendaknya berusaha ikhlas dalam semua amalan kita. Agar Agar kita terlatih ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki di tanah suci, kita diberikan keikhlasan sehingga tidak mudah melakukan hal-hal yang justru bisa membatalkannya. Itu ya, seperti itu. Wal iyadu billah. Justru sekarang jadi tren ya, subhanallah. Memang setan itu pintar menggoda manusia dalam masalah ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, hal yang harus menjadikan kita takut dengan kesyirikan adalah kathratu du'a'id dhalali wa a'immatil batil. Yaitu banyaknya dai-dai sesat. Ya, yang mengajak kepada kebatilan. Gitu ya. Wa khaufun Nabi alaihi salatu wasallam ala ummati minhum, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terhadap orang-orang macam ini. Ya, dai yang mengajak kepada kebatilan, kepada kesesatan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takuti menimpa umatku adalah para pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang menyesatkan. Itu ya, para ustadz, para kiai, para habib yang mengajak kepada kesyirikan di antaranya. Ya. Mengajak untuk wisata religi, ternyata wisatanya kemana? Ke kuburan. Ke kuburan keramat. Gitu ya. Ke tempat-tempat keramat. Ya. Kata Abdul Razak, wal an yujadu min a'immatid dhalal man yaqulun nas iqma'innu. Nah, salah satu bentuk kesesatan mereka yang banyak tidak disadari oleh orang, ya. Dan juga ini mengingatkan kita pentingnya dakwah tauhid dan mengingatkan tentang syirik. Wal an yujadu min a'immatid dhalal man yaqulun nas. Sekarang ini ada para imam-imam yang sesat itu berkata kepada manusia, iqma'innu, tenang, asyirku lan yaqa' itlaqan. Syirik itu enggak akan terjadi secara mutlak. Ya, jadi enggak usah takut syirik. Ya, dia menganggap syirik itu hanya sekedar menyembah berhala, ya, atau sesajen. Dia enggak sadar ternyata di antara syirik itu ada syirik khafi tadi. Gitu ya. Thumma yulabbisu alaihim, kemudian mereka membuat talbis yang menipu mereka. Wa yusabbihu bi ba'dil ahadits allati yahmiluha ala ghairi ma'naha. Kemudian mereka membuat syubhat dengan menyampaikan hadis-hadis yang bukan pada tempatnya atau maknanya diselewengkan. Fayastadillu linnasi bil mutasyabih, sehingga dia mencari dalil bagi manusia dengan hadis-hadis yang samar, ya, menurut sebagian orang. Wa yatrukul muhkam al-bayyin al-wadih, dan dia meninggalkan hadis-hadis yang lebih jelas, gitu ya. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi, la taqumus sa'ah
hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Tidak akan datang hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Nah, ini hadis yang jelas, sharih dari Nabi SAW bahwa di umatnya akan terjadi lagi kesyirikan. Ya, seperti itu. Kemudian mereka, nah ini nanti disebutkan, kata Abdul Razak, wa ayyu syai'in awdahu min hadza. Hadis mana lagi yang lebih jelas daripada ini? Ya, yaitu apa? Bahwa umat Islam akan kembali melakukan kesyirikan. Wa huwa hadisun sahihun thabit. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Fayatrukun nusus al-muhkama al-bayyinah. Sehingga orang-orang seperti tadi, yaitu para penyeru kesesatan, meninggalkan nas-nas yang jelas seperti ini, wa yadhhabu ilal mutasyabih, dan malah mengambil nas-nas atau hadis-hadis yang masih mutasyabih, multi tafsir. Itu ya. Kalau tadi enggak multi tafsir. Nah, dia malah memilih hadis ini yang berbunyi, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sehingga ia mengatakan berdasarkan hadis ini, al jaziratu lan yakuna fiha syirku itlaqan. Ya. Jazirah Arab tidak akan pernah terjadi kesyirikan lagi di dalamnya. Nah, jadi apa? Orang ini, yaitu penyeru kesesatan, jadi membenturkan antara dua hadis ini. Yang pertama, hadis bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian dari umatku menyembah berhala. Ini hadis yang jelas. Kemudian ia membenturkannya dengan hadis yang mutasyabih tadi, bahwasanya setan putus asa disembah di jazirah Arab. Itu ya. Yang mutasyabih. Sehingga apa? Menghasilkan konklusi menurut dia bahwa kesyirikan tidak akan terjadi lagi, sehingga nggak usah khawatir. Gitulah kurang lebih maknanya. Ternyata makna dari hadis tadi yang kedua, yaitu bahwasanya syaitan itu putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, maksudnya adalah inna syaitana lamma ra'a quwwatal iman fi zamanis sahabah wa iqbalahum ala tauhid. Maksudnya setan ketika melihat kekuatan imannya para sahabat di zaman sahabat dan juga antusiasnya mereka terhadap tauhid, dakhala ana nafsihi syai'un minal ya'as. Setan ini merasa putus asa. Karena kenapa? Mereka putus asa karena melihat sahabat. Itu ya. An yu'bada wa halul iman hakadha. Itu ya. Dan iman mereka itu seperti ini. Lakin, nah ini pengecualian. Lakin la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Akan tetapi tidaklah datang satu masa kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya hadis tadi barangkali hanya berlaku pada generasi sahabat. Ya, jadi potensi kesyirikan di masa sahabat itu sangat kecil karena melihat kekuatan iman para sahabat, sehingga apa? Membuat setan putus asa. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan apa? Setan kembali bersemangat setelah itu, setelah zamannya para sahabat. Itu ya, karena semakin generasi ke sini itu semakin lemah. Ya, semakin buruk. Itu ya, seperti itu. Wa fi kulli 'amin turzalun. Nah, setiap tahun akan semakin memburuk. Falam yuthnihi dzalika wa lam yatawaqqaf. Sehingga apa? Tidak dapat pujian. Dan ternyata godaan setan semakin terus dan tidak berhenti. Ya. Bal istamarra fil ighwa wal idlal wa saddi an dinillahi tabaraka wa ta'ala. Namun setan itu atau bahkan setan itu terus menggoda, terus menyesatkan dan menghalangi dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta abada fi'amun minal umma al-awthan. Sampai setan itu berhasil menggoda kembali umat Islam menyembah berhala. Itu ya. Nah, maka ini harusnya membuat kita takut ya terhadap kesyirikan. Jadi setan itu tidak akan putus asa melihat sahabat, tapi melihat kita nggak akan putus asa. Itu ya. Buktinya tadi setan selalu ngeleketek ya, bahkan di tanah suci. Untuk apa? Agar manusia terjerumus dalam kesyirikan. Itu ya.
seperti itu. Nah, kemudian kata Abdul Razak, wa kam minal jinaya wa kam hiyal jinayatu 'ala al-'awam wal juhal indama yuqal lahum innahu lan yaqa asy-syirku itlaqan. Ya, betapa banyak kejahatan terjadi pada orang awam dan orang-orang bodoh ketika disampaikan kepada mereka tidak akan terjadi kesyirikan sama sekali. Fayusbihu ma thammatu hajatun indahum an yuqala Allahumma a'idzi minasyirik. Sehingga apa? Kebanyakan orang awam hanya sekadar takut dari syirik itu, hanya sekadar berdoa tadi, ya Allah lindungilah aku dari syirik, hanya sebatas sana. Wala yubaluna bi khuturati syirik. Namun ia tidak peduli dengan bahaya syirik. Gitu ya. Wala yahrisuna ala ta'allumihi min ajli al-hadari min al-wuqu'i fihi. Dan mereka tidak semangat belajar atau tidak semangat mempelajari tentang syirik agar tidak terjerumus kepadanya. Makanya apalagi di zaman sekarang, kalau kajiannya tauhid melulu, syirik melulu, orang kebanyakan sekarang ogah. Inginnya yang yang melo-melo gitu ya, yang keluarga-keluarga gitu, yang kurang garang gitu ya. Nah, kalau tema-tema seperti ini, subhanallah sekarang kurang diminati. Padahal ini adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh setiap muslim. Gitu ya. Fatajidu syirka yadkhulu ala haula dukhulan 'aridan fi a'malihim wa aqwalihim wa tasarrufatihim. Sehingga apa? Sehingga hasilnya kita bisa melihat kesyirikan masuk secara masif kepada apa? Dalam amalan mereka, dalam ucapan mereka dan perilaku mereka. Coba sekarang kita sering dengar mungkin dari sebagian orang ketika bicara dalam masalah sumpah saja. Ya, seringkali nggak sengaja mereka bersumpah dengan selain Allah. Misalkan antara temannya, demi apa coba? Nah, itu menantang orang untuk berbuat syirik. Ya. Atau misalkan baru-baru ini beberapa bulan yang lalu iseng-iseng cek khodam. Bahkan bisa di internet. Itu kenapa coba? Karena kurangnya kaum muslimin kebanyakan pengetahuan mereka tentang syirik. Sehingga mereka menganggap ini hal biasa. Ya, seperti itu. Sama seperti tadi ketika berada di tanah suci atau melakukan ibadah, bahkan ketika kajian, gitu ya, dengan entengnya cekrek, ya, saya sedang di tanah suci. Dia tidak sadar bahwa potensi syirik di dalamnya itu sangat besar, gitu ya, seperti itu. Wahum la yazaluna yadhunnuna anna syirka la yaqa. Sementara itu mereka menyangka tidak akan terjadi lagi kesyirikan. Karena kenapa tadi? Mereka hanya memahami syirik itu menyembah berhala saja. Ya, menyembah patung, sujud ke patung. Tapi ternyata syirik itu banyak macamnya. Bahkan di antaranya ada yang tidak disadari, yang disebut dengan syirik khafi tadi. Ya. Ma'annahum qad talawwathu bihi. Ternyata ketika mereka menyangka seperti itu, mereka telah terkontaminasi oleh syirik. Nah, itu ya tanpa sadar. Gitu ya. Wa hadza mimma yubayyinu khuturata a'immatid dhalal 'alan nas. Nah, ini termasuk hal yang menjelaskan tentang bahaya para penyeru kesesatan ya kepada manusia. Gitu ya. Berapa menit lagi azan Isya? Sudah ya? Baik. Satu kalimat atau paragraf lagi ya. Kemudian Abdul Razak menjelaskan wa ala kullin hadza mimma yastawjibul khaufa minasyirki wal hadara minhu wat tahdhir. Ya. Apapun kondisinya, hal ini mengharuskan kita takut dari kesyirikan dan waspada terhadapnya. Wa an yakuna khauful mar'i minasyirki ashaddu min khaufihi min ayyi amrin akhar. Dan hendaknya rasa takut terhadap kesyirikan itu lebih besar daripada rasa takutnya dari apa? Dari hal yang lain. Nah, ini terbukti kebanyakan manusia bahkan di negeri ini lebih takut lapar atau miskin daripada takut terjerumus dalam kesyirikan. Ya, buktinya berita yang kita baca
akhir-akhir ini sampai terjadi kericuhan. Itu buktinya apa? Manusia takut miskin, tapi tidak takut terhadap kesyirikan. Gitu ya. Wa an yujahida nafsahu 'alal hadari minal wuqu'i fihi. Dan hendaknya seseorang itu waspada atau menjaga dirinya dari terjerumus dalam kesyirikan. Wa min hadhil mujahada, dan di antara bentuk kesungguhan atau menjaga diri dari kesyirikan adalah an ya'rifa syirka, yaitu mengetahui kesyirikan. Ya. Sudah adzan ya? Baik, kita lanjut setelah adzan Isya insyaallah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sedikit. Baik. Nah, jadi di antara bentuk kesungguhan kita menghindar dari kesyirikan atau mewaspadai kesyirikan adalah apa? An ya'rifa syirk, yaitu mengetahui kesyirikan. Ya, sebagaimana
Kita jelaskan di pertemuan pertama berkaitan dengan ini, gitu ya. Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya. Oleh karena itu, qala al-ulama qadiman, oleh karena itu dulu para ulama mengatakan ini bagus sekali kalau dijadikan quotes ya. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Artinya bagaimana bisa atau bagaimana mungkin seseorang itu bisa menghindari sesuatu jika ia tidak mengetahui apa yang harus ia hindari. Ya. Jadi bagaimana seseorang bisa menghindari sesuatu padahal dia tidak mengetahui apa yang harus dia hindari. Itu ya, seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa menjauhi syirik kalau dia tidak mempelajari tentang syirik. Gitu ya. Bagaimana dia bisa menjauhi tentang dosa-dosa kalau dia tidak mempelajari tentang dosa-dosa itu. Gitu ya, seperti itu. Alladzi la yadri ma huwa syirk. Ya, yang tidak tahu tentang kesyirikan. Wa ma hiya anwa'uhu, apa macam-macamnya, wa ma hiya haqiqatuhu, apa hakikatnya. Wa ma hiya al-umur dakhila fi musamma, apa saja yang termasuk dalam syirik. Kaifa yattaqih. Ya, bagaimana ia bisa menjauhinya kalau dia tidak belajar. Gitu ya, kalau dia tidak belajar. Gitu ya. Maka kata Abdul Razak ini bagus sekali, fa awwalu asasin littiqa'i syirki, maka pondasi pertama untuk menjauhi syirik adalah an yu'rafa ma huwa syirk, yaitu apa? Hendaknya dikenalkan apa itu syirik. Gitu ya. Wa ma hiya haqiqatuhu, apa hakikat syirik? Gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjauhi syirik, pelajari apa itu syirik, apa hakikatnya, apa macam-macamnya. Fahadhil ma'rifatu allati yuqsadu minha al-ittiqa wal hadru yatahaqqaqu bi'idznillah subhanahu wa ta'ala ittiqa asy-syirk. Ya. Maka pengetahuan yang tujuannya untuk menjauhi syirik ini bisa terlaksana atau terwujud tadi kalau kita belajar tentang syirik, gitu ya, maka kita akan bisa menjauhi syirik. Nah, jadi kalau kita ingin menjauhi syirik, maka pelajari tentang syirik. Makanya di pertemuan pertama tentang pembahasan ini kita sampaikan bahwa seseorang itu tidak akan sempurna tauhidnya kalau dia tidak mengetahui lawannya itu syirik. Gitu ya. Baik. Walihada qala ahadus salaf fi ta'rif at-taqwa. Oleh karena itu seorang salaf yang bernama Talq bin Habib rahimahullah, beliau menjelaskan tentang pengertian takwa. Yaitu apa? Taqwallahi amalun bi ta'atillah. Takwa kepada Allah adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Raja'a thawabillah, sambil mengharap pahala dari Allah. Wa tarkun li ma'siyatillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa a'dhamu ma'asillah asyirik, dan kemaksiatan terbesar kepada Allah adalah apa? Syirik. Ya. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Khifata azab Allah, ya, takut azab Allah. Nah, jadi takut terhadap sesuatu yaitu syirik dan dosa-dosa yang lainnya itu baru terwujud kalau kita apa? Mempelajarinya. Gitu ya. Jadi takwa yang benar itu bukan hanya sekedar menjauhi tapi tidak mengilmui. Gitu ya. Kita harus belajar ya tentang kesyirikan agar kita tahu, agar kita bisa menjauhinya. Gitu ya. Jadi inti dari takwa tadi adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk di antaranya syirik berdasarkan ilmu. Itu ya, seperti itu. Maka kata Abdul Razak, fala budda an yakuna al-insan ala ma'rifatin bisyirki. Maka manusia wajib mengetahui tentang syirik. Ma'rifatin bihaqiqatihi, mengetahui hakikatnya. Wa ma'rifatin bi khuturatihi, mengetahui bahayanya. Wa ma'rifatin bi uqubatihi,
mengetahui akibatnya atau hukumannya. Ma'rifatan yaqsidu minha an yahdhara minhu. Pengetahuan yang membuahkan apa? Sikap waspada terhadap kesyirikan. Bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi apa? Pengetahuan yang membuatnya takut terjerumus dalam kesyirikan sehingga apa? Ia jauhi. Gitu ya. Wa an yuhadzira ghairahum minal wuqu'i fihi, dan juga membuat ia mengingatkan orang lain, memperingatkan orang lain dari terjerumus kepada kesyirikan. Hatta abna'ahu, bahkan sampai kepada anak-anaknya, sebagaimana disebutkan dalam wasiat Luqman. Ya, dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sementara ia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Gitu ya. Fahadzarahu minasyirki. Maka Luqman di sini memperingatkan anaknya dari kesyirikan. Ya, mewaspadai, mewanti-wanti jangan berbuat syirik. Wa bayyana lahu fil waqti nafsi khuturatahu. Dan di waktu yang sama Luqman menjelaskan bahaya syirik, yaitu apa? Wa annahu azlamuz zulmi, bahwa syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Wa ashna'uhu, kezaliman yang paling buruk. Wa ashadduhu 'alal itlaq, dan kezaliman yang paling besar secara mutlak. Jadi tidak ada kezaliman yang paling zalim daripada kesyirikan. Gitu ya. Maka setelah itu saya akan menjelaskan tentang bahaya syirik lainnya. Nah, kalau kemarin itu adalah hal-hal atau perkara yang membuat kita takut dari kesyirikan. Nah, sedangkan di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan jelaskan tentang bahaya syirik. Itu ya, seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini tema syirik ini sangat panjang sekali. Agar apa? Agar kita selalu waspada ya dari terjerumus dalam kesyirikan. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang jali maupun yang khafi dan sebagainya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.